Selamat datang di Kelas Kosong, sebuah platform belajar untuk semua mahasiswa Indonesia. Kelas boleh kosong, tapi otak jangan kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga semoga dalam kondisi yang walafiat ya. Di hari ini, kenalin sebelumnya, namaku Julian Fizulaki. Di hari ini kita bakal belajar tentang jaringan komputer, materinya tentang routing, dijelasin routing seperti apa, lalu ada list routing apa aja sih, dan sebagainya. Oke, gak usah buang waktu, kita langsung mulai aja. Nah, jadi materi routing ini yang nyusun Mbak Ayu Novira dan juga ada sedikit tambahan dari aku. Kita mulai aja. Yang pertama, pengertian routing. Routing adalah pengiriman data atau informasi dengan meneruskan paket data yang dikirimkan dari satu jaringan ke jaringan lain. Sedangkan router adalah alat yang bisa melakukan mekanisme routing. Jadi gampangnya routing itu diperlukan untuk menghubungkan dua jaringan. Menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Nah, itu lebih tepatnya. Jadi routing itu gampangnya untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Jadi bukan cuma satu jaringan, tapi dua jaringan yang berbeda. Gitu. Terus informasi yang dibutuhin apa aja? Yang dibutuhkan antara lain adalah alamat tujuan, lalu mengenal sumber informasi, terus menemukan rute, lalu pemilihan rute. Lalu tabel routing. Tabel routing merupakan suatu tempat penyimpanan yang berisi informasi mengenai rute suatu router dalam melakukan routing dari mana sumber dan tujuannya. Tabel routing ini biasanya terdiri dari beberapa informasi. Yang pertama adalah alamat untuk tujuan, lalu interface router, lalu metrik atau nilai yang menunjukkan jarak untuk mencapai tujuan. Gampangnya metrik itu kayak kalau dianalogikan secara mudah itu gampangnya kayak jarak antara Jogja ke Solo atau mungkin Jogja ke Jakarta kayak gitu. Lalu jenis-jenis routing ada apa aja? Yang pertama ada default routing, yaitu routing yang digunakan untuk mengirimkan paket-paket secara manual ke router hop berikutnya dengan cara menambahkan router ke sebuah jaringan komputer tujuan yang remote networknya tidak terdapat di routing table. Jadi default routing itu kita mau ngirim ke network tujuan nih. Nah, tapi network tujuannya itu nggak ada di dalam network kabel, tidak ada di dalam routing table. Jadi kita deklarasi ini biasanya dengan alamat apa? Deklarasinya biasanya dengan alamat 0.0.0.0/0. Kenapa dikasih network dengan seperti ini? Agar bisa menjangkau seluruh IP tujuannya, kayak gitu. Karena dengan network 0.0.0.0/0 otomatis sudah menjangkau dari titik awal IP sampai IP yang terakhir ya, dari IP versi 4 ya gitu. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya konfigurasinya cukup mudah. Di admin tinggal memasukkan satu perintah routing aja ke 0.0.0.0/0. Terus kekurangannya apa? Kekurangannya adanya proses routing yang tidak diperlukan, karena routing ini memungkinkan semua router menerima routing yang tidak diperlukan. Jadi gampangnya dengan kita mengkonfigurasi 0.0.0.0/0, otomatis itu bisa menjangkau jaringan mana aja. Dan bisa jadi jaringan mana aja, semua jaringan itu tidak semuanya diperlukan oleh suatu router seperti itu. Lalu ada static routing. Static routing adalah routing yang dilakukan secara manual oleh admin. Caranya adalah dengan memasukkan pengaturan routing ke dalam routing table pada router. Gampangnya static routing itu seperti rute pada bis kota. Kalau bis kota itu kan jelas ya kan, tujuannya tuh mau kemana. Misalkan mau ke daerah B, lewatnya mana? Oh lewatnya jalur A kayak gitu. Dan itu mutlak atau bisa dibilang tetap dan tidak ada perubahan. Dan kalau memang ada perubahan, yang melakukan perubahan adalah adminnya. Static routing biasanya dibangun pada jaringan yang memiliki banyak gateway dan hanya memungkinkan untuk diaplikasikan pada jaringan yang kecil dan stabil. Kenapa hanya jaringan kecil? Nanti kita jelasin di slide setelahnya. Kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan tidak makan waktu pemrosesan yang lama.
karena tadi kita langsung menentuin jalurnya ya, jadi router tidak perlu lagi menentukan jalurnya sendiri tapi udah di set oleh admin. Terus kelebihannya yang kedua adalah jaminan keamanan, karena admin dapat mengatur akses routing ke jaringan komputer tertentu saja. Karena admin tadi udah nentuin jalurnya, otomatis dia ini lebih aman karena router tidak membuat mapping sendiri, tapi mappingnya udah dibuat oleh admin. Lalu kekurangannya apa? Admin jaringan harus memahami betul tentang interkoneksi antar jaringan komputer. Lalu selanjutnya adalah, jika sebuah jaringan komputer ditambahkan ke interkoneksi, administrator harus mengupdate routing table di semua router yang terhubung secara manual. Nah ini salah satu hubungannya sama ini ya, routing bisa dibangun pada jaringan yang kecil dan stabil. Kenapa? Nanti kalau kita pindahkan itu ke jaringan yang besar, mungkin teman-teman bisa menganalogikan ya. Kalau kita punya 3 router, untuk mengupdate secara statik mungkin gampang lah. Kita tinggal setting, masukin kita mau nambahin 1 router lagi atau 1 jaringan lagi, otomatis tinggal setting aja ke 3 routernya gitu kan, nambahin 1 config di 3 routernya. Tapi kalau kita memiliki 10 jaringan dan kita mau nambah 1 jaringan yang baru, apakah kita harus mengkonfigurasi semua jaringan 10 itu semuanya? Tentu tidak kan. Kalau memang iya, berarti itu otomatis menambah waktu, jadi kita tidak efisien dalam konfigurasi seperti itu. Lalu selanjutnya adalah dynamic routing. Dynamic routing adalah routing yang membuat tabel routing secara otomatis dengan membaca dan mempelajari lalu lintas jaringan mana yang terbaik yang akan ditempuhnya. Nah, routing dinamis ini biasanya patokannya pada network, jadi dia cukup mengerti jaringan tetangganya siapa aja sih, atau mungkin bisa dibilang kalau kita analogikan menggunakan halte bus ya, jadi halte terdekat dari jalur dari titik ini itu apa, jadi kita deklarasikan itu, nanti otomatis router itu atau halte yang tempat kita berada sekarang itu akan mengetahui, oh yang paling dekat tuh ternyata ada halte selanjutnya tuh di sini. Terus nanti mereka saling bertukar informasi, lalu terbentuklah routing table-nya. Terus bawahnya, routing dinamis merupakan routing yang paling mudah daripada routing default dan static, dan biasanya digunakan pada jaringan yang memiliki lebih dari 1 router. Lalu kelebihan dan kekurangan dynamic routing. Kelebihannya hanya mengenalkan alamat host yang terhubung langsung dengan router. Jadi kita nggak usah mau mengasih ini ya, misalkan kita mau langsung mendeklarasikan tujuannya kemana, lewatnya mana, itu nggak usah. Jadi kita cukup mendeklarasikan halte terdekat nih mana aja sih, atau mungkin tetangga terdekat tuh di mana gitu. Lalu kelebihan kedua, router tidak perlu tahu semua alamat jaringan komputer yang ada. Jadi dia cukup mengerti yang paling dekat, tetangganya yang paling dekat siapa mana gitu ya, atau mungkin halte terdekat yang mana sih, di mana sih gitu. Lalu jika ada penambahan suatu jaringan baru, maka tidak semua router otomatis mengatur ulang. Jadi cukup router terdekat aja mengupdate routing table-nya, nanti akan diikuti oleh router berikutnya. Kekurangannya, beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu mengupdate routing table dalam jangka waktu tertentu. Lalu kecepatan pengenalan dan kelengkapan routing table memakan waktu lama. Alasannya, karena router akan melakukan broadcast ke semua router sampai ada routing table yang cocok. Nah, jadi dia akan terus melakukan broadcast sampai terbentuk semua routing table di semua router, seperti itu. Lalu ada beberapa protokol dynamic routing. Yang pertama adalah RIP, lalu OSPF, lalu ada IGRP, EIGRP yang merupakan enhanced dari IGRP, lalu ada BGP. Jadi teman-teman sekalian, untuk membedakan antara routing statik dan dinamik, yang paling utama itu kalau routing statik kita tentuin tujuannya di mana, nanti mau lewat jalur ini dan sebagainya. Cuman kalau di routing dinamik kita untuk konfigurasinya kita hanya mengenalkan tetangga dari router itu, atau mungkin network dari network tetangganya kayak gitu ya, atau mungkin tadi halte tetangganya kayak gitu, halte terdekat. Oke, mungkin sekian aja materinya karena ini baru materi pertama. Untuk materi selanjutnya mungkin kita akan langsung masuk ke dalam konfigurasi, ya mungkin teman-teman bisa langsung nyiapin scope paket tracernya ya, dan jangan lupa untuk membuat akun biar bisa save lebih dari 10 kalau nggak salah. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.